itu orang-orang yang bisa mengendalikan mimpi mereka. Nah, buat lo semua yang penasaran, tetap saksikan video ini sampai selesai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jo di channel Perjalanan Waktu. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini adalah salah satu requestan dari kalian juga. Itu ada beberapa orang yang minta dikupas lagi tentang lucid dream. Itu orang-orang yang bisa mengendalikan mimpi mereka. Nah, buat lo semua yang penasaran, tetap saksikan video ini sampai selesai. Nah, jadi ilmu ini adalah ilmu, termasuk ilmu lama juga. Nah, waktu itu gue mempelajarinya. Nah, waktu itu gue sempet coba dan mempraktekkan ilmu ini. Nah, jadi lucid dream ini, atau biasa kita singkat aja menjadi LD, ini adalah suatu cara, suatu metode biar orang itu bisa mengendalikan mimpinya. Jadi kalau yang biasanya kita bermimpi itu cuma bisa ngelihat suatu kejadian dari sudut pandang orang ketiga. Nah, ketika kita mempelajari si lucid dream ini, maka sudut pandang kita akan berubah menjadi orang pertama atau si pelaku. Dan di dalam mimpi tersebut kita bebas melakukan apapun yang kita mau. Kita bisa menciptakan apapun yang kita pikirkan. Ya, intinya kendali penuh mimpi itu ada di diri lo sendiri. Nah, terus metode lucid dream ini hampir sama dengan metodenya si astral project, atau gue sih biasanya bilangnya ini meraga sukma. Nah, itu metodenya hampir sama. Tapi banyak yang orang nggak tahu kalau meraga sukma ini atau astral project itu orang-orang yang bermain sukma. Dia mengeluarkan sukmanya dan memasuki dimensinya makhluk goib. Nah, sedangkan kalau si lucid dream ini, dia nggak main sukma, jadi dia main di alam bawah sadar. Nah, terus lucid dream ini sering digunakan oleh para psikolog, oleh para terapis untuk memberikan sugesti-sugesti atau hal-hal positif ke si pasiennya. Dia memberikan sugesti, dia memberikan motivasi agar pasiennya ini menjadi lebih baik. Dan itu dilakukan lewat alam bawah sadar. Nah, di sini buat orang-orang yang mau mempelajari lucid dream atau yang penasaran sama lucid dream itu apa, gue bakal ngejelasin hal-hal positif dan hal-hal negatif dari metode ini. Nah, jadi hal-hal positif yang bisa lo dapet dari metode lucid dream ini, lo bisa mengatur lagi gairah hidup lo bisa menghilangkan trauma lo bisa memberikan sugesti-sugesti positif di dalam pikiran lo. Nah, biasanya orang-orang yang dianjurkan untuk melakukan lucid dream ini adalah orang-orang dengan tingkat stres yang agak tinggi gitu. Maksudnya dia tingkat pikiran, tingkat beban hidup dia tinggi, tingkat pikiran dia tinggi, yang mengakibatkan pola hidupnya jadi berjalan kurang baik. Nah, dari kasus ini kita bisa ambil contohnya tuh orang-orang yang stroke ringan atau enggak setengah stroke. Biasanya orang-orang yang lagi kena stroke ringan atau enggak setengah stroke ini mentalnya bakal drop gitu kan, semangatnya bakal hilang, karena pasti dia berpikiran gue udah begini gitu, gue nggak bakalan bisa sembuh lagi, gue nggak bakalan bisa jalan, gue nggak bakalan bisa ini gitu. Makanya orang-orang ini
diberikan metode lucid dream. Jadi biar dia bisa ngebangkitin lagi gairahnya, dia bisa membangkitkan lagi semangat hidupnya. Dan metode ini juga bisa digunakan untuk orang-orang yang mengalami trauma cukup dalam. Contohnya dia takut akan sesuatu gitu, ataupun dia pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalunya hingga menimbulkan trauma. Nah, jadi sebenarnya alam bawah sadar kita itu merekam setiap kejadian-kejadian penting di dalam hidup kita, mau itu kejadian lagi menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan. Nah, itu terekam di alam bawah sadar kita gitu. Semakin banyak kita menumpuk hal-hal yang negatif, ini makin lama alam bawah sadar kita tuh nggak kuat, jadi dia bisa meledak sewaktu-waktu. Nah, ketika ini meledak, itu akan berbahaya banget buat kita, karena itu akan mengganggu tingkat kesadaran kita dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, atau enggak bunuh diri, dia ke tengah-tengah rel kereta, atau enggak melakukan hal-hal yang tidak baik lainnya. Itu karena alam bawah sadarnya sudah enggak menampung lagi hal-hal yang udah terekam di kehidupan kita. Nah, terus sekarang kita obrolin masalah minusnya, karena akan membuat sebagian orang-orang lupa akan kehidupan realnya. Dia akan nyaman di kehidupan nggak realnya, dia akan nyaman di kehidupan mimpinya. Karena di dalam mimpinya tersebut, dia bisa membuat apapun yang dia mau. Dia bisa menciptakan apapun yang dia mau. Dia bisa mengundang apapun yang dia inginkan gitu. Ya, padahal kalau mau kita sadarin lagi, itu semua cuma metode. Itu semua nggak nyata. Nah, jadi buat kalian di luar sana yang emang udah mempelajari tentang lucid dream ini, kalian harus bisa membedakan antara keinginan kalian dan kebutuhan kalian. Nah, terus lucid dream ini juga dibagi ke beberapa fase, dan mungkin gue nggak bakal ngejabarin semua fasenya ya, karena gue takut lo bakal coba itu di rumah, lo bakal coba sendiri, karena hal ini ketika lo coba sendiri itu berbahaya banget. Kalaupun kalian ingin mencoba metode ini, gue saranin lo lakukan sama orang-orang yang emang benar-benar ahli di dalam ilmu ini. Nah, karena ketika kalian mencoba melakukan lucid dream, kalian bakal merasakan beberapa sensasi yang berbeda. Nah, buat para pelaku lucid dream, yang harus kalian ketahui dulu adalah kalian harus tahu posisi badan kalian. Maksudnya badan kalian ini lagi capek apalagi fresh. Nah, terus selain badan, kalian juga harus pastikan kalau pikiran kalian juga lagi fresh gitu, karena kalian gak bakalan bisa melakukan lucid dream ketika kalian banyak pikiran. Kalian lagi memikirkan sesuatu, itu nggak bisa. Nah, jadi setelah dua hal ini, kalian juga harus tahu kalian ini ada di golongan mana, apakah golongan nafas pendek atau nafas panjang. Karena kalau emang kalian ada di golongan nafas pendek, kalian harus optimalkan lagi pernapasan kalian. Nah, setelah kalian udah tahu badan kalian udah tahu pikiran kalian udah tahu nafas kalian, nah selanjutnya kalian adalah masuk ke fase perpindahan dimensi dari dimensi sadar kalian ke dimensi alam bawah sadar kalian. Nah, biasanya di situ bakal ada sensasi yang sedikit mengagetkan gitu, karena kalian bakal mendengar hal-hal yang aneh, kalian bakal berasa ada di tengah-tengah keramaian itu, padahal kalian sedang di kamar sendirian. Nah, setelah kalian melewati 4 fase itu, maka kalian akan masuk di fase alam bawah sadar. Nah, di sini adalah fase yang hening. Kalian gak bakalan bisa mendengar apapun, kalian gak bakalan bisa melihat apapun, kalian gak bakalan bisa ngapa-ngapain. Jadi yang kalian bisa cuma merasakan aliran nafas kalian sendiri.
Nah, setelah kalian melewati itu, baru kalian akan masuk ke dalam mimpi kalian. Nah, di dalam mimpi ini tergantung, nggak semua orang sama ada di tempat itu. Jadi tergantung dari kaliannya lagi. Mungkin ada yang sebagian bakal terbangun di tengah hutan, di pegunungan, di pinggir pantai, ataupun tempat-tempat yang lainnya. Nah, jadi ketika kalian sudah masuk ke dalam alam mimpi, kalian bisa membuktikannya kalau kalian tuh ada di mimpi biasa atau ada di alam mimpi lucid dream, yaitu dengan cara menutup hidung dan mulut kalian. Karena ketika kalian masuk di alam mimpi lucid dream, di mimpi alam bawah sadar, kalian bisa melakukan apapun. Kalian bisa membentuk apapun, mengundang apapun, tapi di sana kalian tidak bisa bernapas. Jadi untuk mengetahui kalian ada di mimpi biasa atau mimpi alam bawah sadar adalah dengan menutup hidung dan mulut kalian. Nah, jadi ketika kalian menutup hidung dan mulut tapi kalian baik-baik aja, berarti kalian ada di alam lucid dream. Nah, terus perbedaan yang kedua, kalian bisa bebas bergerak kemana aja. Beda sama mimpi biasa. Kalau mimpi biasa kalian cuma bisa ngelihat diri kalian sedang ada di sebuah adegan. Jadi ibaratnya kayak lo nonton TV. Nah, jadi kalau lo udah masuk ke dalam mimpi alam bawah sadar, kalian bisa bebas ngelakuin apapun yang kalian mau. Kalian bisa loncat dari gedung yang paling tinggi, kalian bisa ngebentuk apapun yang kalian mau, ngundang apapun yang kalian mau, itu bisa. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau udah bosen Bang Jo di dalam alam bawah sadar, cara keluarnya gimana? Nah, cara keluarnya itu gampang. Jadi kalian tinggal bayangin tempat kalian tidur. Nah, jadi kalian harus membayangkan kamar kalian, kasur kalian, tempat biasa di mana kalian tidur, posisi kalian tidur. Kalian bayangkan itu, lalu kalian niatin di dalam hati kalian mau pulang. Nah, ntar biasanya ketika kalian udah melakukan itu, tempat di sekitar mimpi kalian itu bakal lama-lama tuh bakal gelap. Nah, akhirnya kalian tertidur, besoknya baru bangun. Nah, jadi semoga kalian sampai sini udah paham tentang apa itu lucid dream, bagaimana cara melakukannya, hal positif apa aja yang bisa kalian dapatkan, dan hal negatif apa aja yang kira-kira kalian bakal dapatkan juga. Nah, akhirnya lagi-lagi kalian yang memutuskan. Nah, jadi di dalam lucid dream tersebut, di dalam metode tersebut sebenarnya ada satu ilmu lagi yang mungkin ntar bakal gue ungkap di video-video gue selanjutnya. Nah, nama ilmu ini adalah ilmu tarik menarik, dan ini berlaku di alam semesta, maksudnya di kehidupan kita gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang bakal datang. Semakin kalian berpikiran negatif, maka hal negatif yang bakal ada di sekitar kalian. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian mempunyai pikiran yang positif, mengeluarkan hawa yang positif, maka hal-hal positif juga yang bakal kalian tarik ke arah kalian. Nah, gue Jo dari channel Perjalanan Waktu. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Nggak pernah bosan dan nggak pernah lupa gue buat ngingetin kalian, jangan pernah ngelihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Ambil baiknya, buang buruknya, dan terapkan di kehidupan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.